Selamat malam guys. Ketemu lagi dengan saya Dr. Made. Hari ini kita membahas topik seputar kematian mendadak karena jantung. Mungkin 1 tahun atau terakhir ini karena mungkin media sosial itu memuat banyak sekali kejadian di mana orang sedang berolahraga itu tiba-tiba mengalami serangan jantung. Kemudian orang sedang bekerja keras juga mengalami serangan jantung. Tidak kalah banyaknya lagi orang sedang emosional, sedang marah-marah, sedang bersidang, tiba-tiba mengalami serangan jantung. Sebenarnya ada apa dengan jantung ini ketika orang sedang berolahraga, sedang emosi, atau sedang melakukan pekerjaan yang keras? Sebelum kita berbicara tentang keadaan jantung pada saat dia sedang berolahraga atau sedang marah, mari kita lihat fisiologi daripada jantung. Jadi jantung itu mengangkut darah ya. Jadi darah yang berasal dari seluruh tubuh ini yang kaya akan karbonmonoksida itu masuk ke dalam jantung. Kemudian jantung akan memompa ini darah yang kaya dengan karbon monoksida ini, karbon dioksida ini yang tidak dibutuhkan itu dipompa lagi ke paru-paru. Nah, darah yang kaya dengan karbon dioksida ini akan berdifusi atau bertukar dengan oksigen sehingga darah yang kaya akan oksigen ini akan kembali lagi kepada jantung dan jantung akan memompa kembali darah yang kaya akan oksigen itu ke seluruh tubuh. Sehingga kecukupan daripada oksigen di seluruh tubuh itu terpenuhi dengan mekanisme kerja di sini. Jadi di sini membutuhkan jantung yang baik, dibutuhkan pembuluh darah yang baik, dibutuhkan juga keadaan paru-paru yang baik. Jadi mereka saling bersinergi untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, apapun yang terjadi pada jantung itu bisa membuat seseorang mengalami serangan jantung mendadak, bahkan bisa timbul kematian. Yang dibutuhkan oleh jantung selama dia melakukan aktivitas, boleh dikatakan ini jantung ini adalah otot dalam tubuh kita yang paling kuat. Karena apa? Dia bekerja 24 jam dibandingkan otot-otot di paha kita, di lengan kita, dia bekerja 24 jam. Jadi otot yang paling kuat. Dalam kerjanya dia membutuhkan dua, yaitu membutuhkan kalori dan yang membutuhkan yang namanya oksigen. Jadi kebutuhan oksigen dan kebutuhan kalori ini harus dipenuhi supaya kerja jantung maksimal. Nah, berarti kita bicara tahap per tahap. Oksigen. Untuk mendapatkan oksigen yang baik, pertama dibutuhkan yang namanya lingkungan yang kaya dengan oksigen. Tentu lingkungan yang tidak kaya oksigen, misalnya daerah yang kadar oksigennya misalnya di sumur-sumur ya, di sumur-sumur, di gua-gua yang hampa udara itu kadar oksigennya bisa rendah dan orang bisa mengalami hipoksia atau serangan jantung pada situasi lingkungan yang demikian. Kemudian saluran napas kita pun harus dalam keadaan bagus ya. Ini kan sarana untuk agar oksigen kita bisa sampai ke seluruh tubuh. Jadi di sini harus tidak ada penyakit-penyakit yang bisa menghambat oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya penyakit paru-paru seperti tuberkulosis, kanker paru, atau penyakit karena rokok yang disebut dengan PPOK, itu juga bisa menjadi penghambat oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Asma juga demikian. Pada saat orang kena serangan asma itu terjadi penyempitan saluran napas sehingga oksigen tidak bisa sampai ke saluran napas ya. Yang selain oksigen yang dibutuhkan, ternyata dia juga membutuhkan daya angkut. Jadi
Oksigen ketika masuk ke paru-paru, dia berdifusi, artinya diangkut oleh apa? Yaitu oleh darah. Jadi dibutuhkan juga darah yang baik. Jika seseorang itu kekurangan darah atau yang kita sebut dengan anemia, maka tentu transportasi oksigen ini akan mengalami gangguan. Jadi anemia, jadi pada laki-laki itu nilainya 14 sampai 17, kalau pada wanita biasanya 12 sampai 17 juga atau 18 ya. Untuk mendapatkan HB yang bagus, tentu pertama pasiennya dibutuhkan produksi yang baik. Kemudian hormon yang baik, yaitu hormon eritropoietin. Kemudian bahan baku yang baik. Bahan baku itu zat besi, asam folat, vitamin B12. Nah, anemia ini bisa terjadi ya pada seseorang jika terjadi gangguan pada produksi. Misalnya pada kasus-kasus orang mengalami leukemia. Kemudian terjadi pada gangguan kekurangan daripada kadar besi, asam folat, vitamin B12. Juga bisa terjadi pada pasien-pasien yang mengalami pendarahan. Nah, maka ada HB-nya rendah. Anemia ini akan mengakibatkan daya angkut oksigen yang berasal dari paru-paru, oksigen yang berdifusi di situ, itu akan rendah sehingga pasiennya bisa saja mengalami gangguan pada jantung hanya karena daya angkut oksigen yang rendah. Dibutuhkan juga pembuluh darah yang baik. Nah, pembuluh darah baik ini mengantarkan darah yang kaya akan oksigen ini ke jantung dan ke seluruh tubuh. Jika terjadi sumbatan, misalnya pengerasan pembuluh darah yang disebut dengan aterosklerosis, atau adanya trombus atau sumbatan yang berasal dari kolesterol yang tinggi, ini pun bisa menjadi penghambat angkut oksigen ke jantung. Jadi secara umum kesimpulannya dibutuhkan yang namanya oksigen yang baik dari lingkungan yang bagus, kemudian sistem pernapasan yang baik, daya angkut oksigennya yaitu hemoglobinnya yang juga baik, dan pembuluh darahnya yang baik. Nah, tadi kita bicara bahwa jantung itu bukan cuma membutuhkan oksigen yang cukup, tapi juga dia membutuhkan nilai kalori yang cukup. Jantung mendapatkan kalori berasal dari gula darah. Jadi untuk mendapatkan gula darah tentu kebutuhan akan insulin sebagai transport daripada glukosa itu sangat dibutuhkan. Mungkin pada pasien yang non-diabetik itu tidak menjadi problem, tapi bagi pasien yang diabetik itu dibutuhkan pengendalian gula darah yang kita buktikan dengan HbA1c yang baik, yang di bawah 7 itu menunjukkan bahwa kebutuhan tubuh akan kalori itu bisa terpenuhi, termasuk dalam hal ini organ daripada jantung. Lalu apa yang terjadi ketika seseorang melakukan kegiatan fisik, ya, misalnya jogging atau bersepeda atau olahraga yang lain. Kemudian apa yang terjadi ketika orang mengalami emosional, marah, kerja keras yang membutuhkan pikiran yang luar biasa, atau pada saat kita sedang misalnya emosional di tempat-tempat marah-marah dengan seseorang yang melibatkan tubuh kita, misalnya jantung kita berdebar lebih kencang, kemudian pikiran kita terkuras lebih banyak, itu tentu akan terjadi sesuatu pada jantung. Di sini keadaan jantung akan dia membutuhkan yang namanya asupan kalori, asupan oksigen yang lebih banyak daripada dalam keadaan normal. Disinilah dibutuhkan yang namanya keseimbangan antara demand dengan supply, ya. Jadi ketika seseorang melakukan kegiatan kerja keras, olahraga, tentu kebutuhan akan oksigen, kebutuhan akan kalori
itu harus terpenuhi oleh suplai oksigen dan kalori yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Jadi kalau tidak ada keseimbangan ini, maka akan terjadi serangan jantung. Jadi teman-teman yang mungkin kita sering mendengar kenapa orang mengalami serangan jantung pada saat aktivitas, itu sebenarnya mungkin ya, orang ini memiliki penyakit dengan latar belakang misalnya darah tinggi, penyakit diabetes, atau penyakit dengan kolesterol yang tinggi, yang sebenarnya kebutuhan dasarnya saja itu juga tidak terpenuhi. Misalnya orang dengan tekanan darah 200, itu kan ada penyempitan aliran darah yang mungkin dalam keadaan santai saja, kebutuhan jantungnya akan oksigen tidak terpenuhi. Apalagi ini pasien dalam keadaan melakukan kegiatan olahraga, tentu kebutuhan akan kalori dan oksigennya akan sangat berkurang ya. Jadi teman-teman yang mau melakukan kegiatan olahraga itu, pertama pesan dokter adalah melakukannya secara bertahap. Agar apa? Agar jantung terlatih dengan irama daripada olahraga. Mungkin misalnya hari ini kita melakukan jogging ya 30 menit, besoknya 1 jam. Jangan melakukan dengan intensitas yang cukup tinggi. Yang kedua, teman-teman yang memiliki penyakit-penyakit seperti darah tinggi, kemudian kolesterol atau diabetes, itu usahakan terkontrol ketika kita memulai kegiatan fisik ya. Ketika kita melakukan kegiatan fisik itu harus mulai terkontrol. Jangan sampai kita melakukan kegiatan fisik ketika kita memiliki tensi di atas 180, atau kita melakukan kegiatan fisik ketika gula darah kita tidak terkontrol. Kemudian jaga emosi ya. Ketika kita emosi, itu kebutuhan akan oksigen dan akan kalori itu juga cukup tinggi. Nah, terutama teman-teman yang memiliki background latar belakang dengan penyakit jantung, penyakit hipertensi, penyakit diabetes, juga harus hati-hati. Penting sekali memang untuk mengatur gula darah, mengatur tekanan darah, mengatur emosi, agar tidak terjadi yang namanya sudden death karena serangan jantung. Demikian rekan-rekan topik kita hari ini tentang sudden death atau serangan tiba-tiba karena serangan jantung.